Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang take foto produk dengan Studio Mini gitu ya. Jadi ada beberapa alternatif gitu kan. Ketika kita mau memulai take foto produk gitu kan. Kemudian take-nya di mana sih gitu kan? Menggunakan apa biar bagus? Nah, ini sekilas nanti pengantarnya kita akan bahas tentang Studio Mini. Jadi Studio Mini ini sekarang menjadi alternatif. Kita nggak perlu membuat sebuah studio besar gitu kan, tapi cukup Studio Mini untuk menghasilkan foto yang bagus gitu ya. Jadi nggak hanya kameranya saja gitu kan, nggak hanya tekniknya saja dan nggak hanya angle-nya, tapi juga media media di sekitarnya. Karena kan tentunya ketika kita pengambilan foto seperti yang kita ketahui, faktor utama itu adalah pencahayaan. Ketika pencahayaannya bagus, ya, maka hasilnya insya Allah juga kan lebih mendukung gitu ya, menjadi bagus lagi. Karena kan dikombinasikan dengan kameranya, dengan tekniknya dan sebagainya. Nah, sebelum itu yang pertama fotografi produk ini saat ini identik gitu ya, atau paling banyak itu dilakukan menggunakan yang namanya smartphone. Jadi dalam dunia fotografi, smartphone itu awalnya ya, itu dikenal utamanya itu dikenal untuk fotografi produk. Jadi kalau zaman dulu ya memang pakainya DSLR karena adanya ya hanya DSLR. Dan itu pun siapa sih yang melakukan fotografi produk dengan DSLR ya corporate gitu ya, perusahaan-perusahaan yang sudah besar karena tujuannya ya sudah untuk iklan komersial. Kalau sekarang kan ya iklannya ya sederhana lah, post di sosial media itu kan juga termasuk promosi. Nah, kemudian sekarang dimanfaatkan apa gitu ya, memanfaatkan yang namanya kamera smartphone. Seperti kita ketahui gitu ya, sekarang itu perkembangan smartphone itu sangat-sangat tinggi sekali. Ini ada perbandingan ya. Jadi yang pertama ya dari sisi harga lah. Di luar ini kan dari sisi harga. Kalau kita beli DSLR dengan smartphone ya lebih mahal DSLR karena nanti kan juga butuh lensa lagi dan seterusnya. Kemudian ya, smartphone ya cukup smartphone sudah selain kamera juga bisa digunakan untuk aktivitas digital yang lain. Kemudian kalau dari sisi fotografi yang paling utama itu adalah resolusi kamera. Jadi kalau di DSLR ya resolusinya 24 megapiksel. Tapi kalau dulu ya masih sudah bagus karena dulu kan kalau kamera smartphone itu belum ada yang pakai pixel-pixelan gitu ya. Ya masih burem-burem itu gitu kan kameranya ya seadanya gitu. Karena teknologinya belum mendukung. Kalau sekarang bahkan nyari yang 64, 108 megapiksel itu udah banyak kamera dari smartphone itu. Yang kedua adalah kualitas gambar gitu ya. Kualitas gambarnya juga dukungan ini ya, fitur-fiturnya. Jadi kalau di DSLR ya kita harus mode manual, ada satu-satu. Kalau di smartphone sudah ada mode otomatisnya gitu kan. Ada mode malam gitu kan. Sudah ada makro juga ada gitu kan yang disediakan. Kemudian juga ada namanya fitur yang canggih yaitu namanya kecerdasan buatan atau AI yang sudah ditanamkan di dalam smartphone untuk menghasilkan sebuah foto yang sangat menarik gitu. Yang berikutnya adalah kapasitas memori. Nah, ini tentunya ya. Jadi memorinya itu bahkan kita ngambil langsung bisa disinkronkan dengan cloud ya. Ada Google Foto, ada cloud-cloud yang lain, Google Drive dan seterusnya. Artinya dari sisi memori internal pun sudah tinggi. Kemudian kita bisa eksternal kemudian dengan cloud. Artinya ini lebih satu kali jalan ngambil sudah terkoneksi kemana-mana. Kalau DSLR ya copot dulu nih MMC-nya, kemudian dipindah dulu di PC ya. Artinya butuh waktu. Tapi memang DSLR ya untuk yang generasi lama, kemudian yang orang-orang yang memang di bidang profesional fotografi. Dan terakhir yang paling mendukung adalah tool editingnya. Artinya di HP sudah semakin canggih gitu ya. Tool editing untuk foto, ngambil langsung di editing saat itu juga sudah bisa dimanapun gitu kan. Misalnya kita ada momen perjalanan dan seterusnya, artinya lebih mudah. Itu beberapa faktor ya, dari resolusi, kualitas, kapasitas memori, tool editing, serta harga yang utama. Nah,
Itu pilihannya. Kemudian yang pertama ketika kita mau mulai fotografi produk, tadi yang di awal adalah apa itu, menentukan ya mau menggunakan DSLR atau smartphone. Kemudian di sini menyiapkan Studio Mini. Jadi Studio Mini itu contohnya gambarnya seperti di slide. Ini sudah banyak dijual ya, mulai 30.000. Sekarang masih ada bahkan yang di bawah 30.000. Ini biasanya cocok untuk produk ukuran-ukuran kecil. Jadi ya seukuran smartphone, seukuran gelas, yang ukuran kecil-kecil seperti itu. Biasanya kalau kita beli ini bisa cari di marketplace, sudah banyak. Biasanya disediakan 2 background, satu background hitam, satu background putih. Kemudian nanti lampunya menggunakan lampu LED, hanya ada di bagian atas ini. Jadi cahaya cuma satu dari atas. Jadi dia nggak ada cahaya dari samping atau dari manapun. Nah ini banyak digunakan ketika kita menggunakan smartphone ya. Kita bisa ngambil produknya seperti ini. Nah ini kalau pemula awal-awal kita bisa beli yang kecil-kecil dulu aja, disesuaikan dengan produk kita, baru nanti kita gunakan. Nanti silahkan dicek di marketplace, cari aja namanya Studio Mini. Wah itu udah banyak sekali, tinggal pakai. Jadi kita nggak perlu ribet. Tapi yang mahal juga ada gitu kan. Nanti tergantung dari ukuran, size-nya untuk seberapa. Nah ini kalau misalnya kita membuat sendiri, membuat sendiri bisa? Ya bisa gitu ya. Jadi harus beli. Dari apa? Dari kardus. Ini ada dua opsi. Satu, ketika kita pengen murah gitu kan. Atau yang kedua, kita orangnya kreatif nih. Wah kalau beli itu nggak puas pak ya gitu ya. Boleh. Atau yang ketiga, misalnya kita memiliki produk yang ukurannya besar, sehingga tidak tertampung di sini. Misalnya boneka, itu kan lumayan besar ya. Boneka itu kan lumayan besar. Atau mungkin produk-produk tertentu tanaman gitu ya, tapi yang tinggi gitu ya. Atau yang lain. Maka kita bisa memanfaatkan kardus. Nah karena kalau kardus ini kan tergantung kebutuhan kita ya. Kita bisa membuat dari yang kecil, misalnya kardus mie instan gitu kan. Berarti kalau kardus mie instan ya kurang lebih sama seperti ini. Tapi kita bisa juga nyari kardus-kardus nih, misalnya bekas kulkas gitu kan, atau kardus-kardus bekas tabung TV yang gede itu, yang belum LED, masih yang TV tabung, atau mungkin kardus-kardus bekas AC atau bekas yang lain. Nah itu bisa kita manfaatkan. Nah tapi dari kardus ini kan bentuknya nomor 1 ya, ini masih kardus seperti ini ya. Kalau bisa yang masih bagus lah, yang masih kokoh, karena biar gak ambruk nanti. Nah yang kedua, kita lubangi menjadi jadi kita tambahkan ya, tadinya kan satu lubang hanya di depan sini yang terbuka. Kemudian kita tambahkan samping kanan, samping kiri, dan atas. Nah atas ini opsional. Kalau saya biasanya cuma samping kanan, samping kiri. Tapi beberapa case orang membutuhkan untuk atas, terutama ketika kita mempunyai pencahayaan atas yang terang. Karena nanti lubang-lubang yang di sini ini akan kita gunakan sebagai sumber cahaya. Jadi biar cahaya yang masuk ke produk itu cukup bagus gitu ya. Kemudian nanti kita tutup ya, lubang yang tadi yang sudah kita buka kita tutup menggunakan kertas, namanya adalah kertas kalkir. Jadi kertas kalkir ini biasanya banyak digunakan oleh anak-anak arsitek ya untuk menggambar itu. Kenapa harus pakai kertas kalkir ya, nggak kertas yang lain? Karena kertas kalkir ini sifatnya menyebarkan cahaya. Jadi kalau misalnya kita pakai kertas biasa, kita kasih lampu kayak gitu, itu akan terfokus di bulat di titik. Tapi kalau kertas kalkir ini akan menyebar. Jadi cahayanya seolah rata di sini. Nah, dia menyebarkan cahaya sehingga di dalam kotak ini nanti menjadi terang di dalam kardusnya. Kita tutup seperti ini, kemudian kita tambahkan satu background nih, kan tadi coklat ya. Kalau pakai kardus kita tambahkan satu, namanya kertas karton. Bisa menggunakan hitam atau putih. Jadi kita sama seperti ini. Ini ada hitam, yang di sini ada putih. Jadi kita bisa manfaatkan di sini. Bisa menggunakan hitam, menggunakan putih. Contohnya seperti ini. Kemudian terakhir kita bisa pakai lampu. Nah lampu ini pakai lampu belajar atau lampu apalah gitu ya yang kita punya. Tapi harus dua sama. Harus kanan dan kiri harus seimbang, wattnya sama gitu ya. Artinya lampunya mereknya sama gitu ya. Misalnya merek A ya A, kemudian jumlah wattnya juga sama. Karena apa? Biar cahayanya imbang. Kalau enggak nanti menimbulkan bayangan. Nah kalau kita nggak punya lampu, yang atas ini nggak usah dibuka, nggak usah dilubangi nggak apa-apa.
Tapi kalau kita punya pencahayaan dari atas yang cukup, nah ini boleh ditambahkan dari atas ini, ya. Karena atas kadang kepake, kadang enggak. Jadi ini ya sebenarnya kita butuhkan adalah pencahayaannya biar bagus. Nah ini sudah, ini cara hemat membuat studio mini dari kardus gitu ya. Ya nggak hemat-hemat banget sih, karena kita harus beli lampu ya, beli lampu dan ini. Tapi kalau sudah punya yang bisa memanfaatkan yang ada di sekitar kita. Pokoknya nggak harus lampu belajar lah, pokoknya lampu yang bisa ini ya, memberikan sudut. Kalau ini lampu beneran ini, di lampu fotografi. Nah ini sampelnya, artinya bisa menggunakan seperti ini, yang sudah tersedia secara instan, tapi hanya satu pencahayaan. Tapi kalau mau maksimal bisa memanfaatkan seperti ini. Ini padahal dibuat dengan lebih sederhana. Kemudian produknya tinggal ditaruh di dalam sini, kemudian kita take misalnya menggunakan smartphone atau menggunakan DSLR. Kemudian kalau kita produknya lebih besar lagi nih, ini kan paling kecil lagi yang portable gitu ya, kemudian lebih besar ke kardus. Kalau lebih besar lagi, nah ini produknya harus dipakai model nih gitu ya, maka kita butuh seperti ini. Tidak harus studio mini banget, tapi kita gunakan namanya green screen. Green screen itu sebenarnya cukup backgroundnya gitu ya. Jadi sudah ada yang menjual seperti ini, tempat, jadi latar belakangnya hijau semua. Nah yang penting itu satu, backgroundnya di sini. Yang kedua itu pencahayaannya. Nah ini yang membuat jadi agak butuh effort yang tinggi, karena kita butuh pencahayaan yang cukup. Nah nanti kalau menggunakan green screen, namanya istilahnya adalah green screen, itu keperluannya ini ya, artinya ini bukan foto mentah yang siap, atau bukan foto jadi yang siap dipublish, ini masih foto mentah. Nah foto mentah ini nanti diediting seperti ini, misalnya digunakan untuk majalah, untuk kalender, untuk media-media yang lain, nanti bisa diedit backgroundnya seperti ini. Ini contoh ketika besar. Kalau mau simple lagi gitu ya, jadi misalnya kita produksi nih di percetakan, kemudian kita mau atau produk yang besar-besar kayak gitu ya, sebenarnya kita bisa memanfaatkan tembok atau dinding di tempat kita, di rumah kita atau di kantor kita. Dinding itu silakan dicat menggunakan satu warna gitu ya. Kalau pengen yang lebih tadi, misalnya kita pengen manipulasi backgroundnya, kalau bisa catnya hijau. Catnya hijau dah. Produk itu misalnya ditaruh ya, kita taruh meja gitu. Meja, kemudian mejanya kita pepetkan dengan tembok, temboknya sudah hijau, kemudian mejanya kita lapisi kertas warna hijau juga. Dah, nanti tinggal kita taruh produk di sana. Itu kalau besar ya, artinya yang tanpa model. Yang besar-besar, kalau model juga bisa. Nanti seperti itu. Tapi yang utama nanti butuh pencahayaan. Makanya biasanya paling bagus di mana? Outdoor. Jadi pintunya, temboknya nggak di dalam rumah ya, misalnya di depan rumah yang outdoor itu, sehingga cahayanya dari cahaya matahari. Itu biasanya lebih dari cukup. Nah ini paling simpel gini, misalnya tembok satu warna gitu ya, yang lain-lain. Nah kemudian tipsnya gitu ya, bagaimana mengambil kalau dari smartphone gitu ya, biar hasilnya bagus. Yang pertama yaitu gunakan resolusi yang tinggi. Jadi biasanya di smartphone itu pengaturannya masih standar, kualitasnya masih kualitas yang standar di tengah. Karena apa? Berkaitan dengan ukuran foto yang diambil. Jadi kalau kita tinggi seperti ini, nanti besar ya, file-filenya itu besar, sehingga memorinya cepat penuh. Makanya biasanya default dari pabriknya itu standar. Makanya kita bisa setting yang tinggi, biar hasilnya apa? Biar hasilnya lebih bagus, kualitasnya lebih tinggi. Jadi bisa menyamai DSLR. Jadi kalau DSLR itu kan satu ngambil foto bisa sampai 5 MB ya. Nah ini juga bisa. Kemudian yang paling utama pencahayaan, seperti yang saya sampaikan tadi, pencahayaan itu harus terang. Lebih baik mengambil foto secara outdoor jika diperlukan, karena cahaya matahari itu paling cukup gitu ya. Tapi ya jangan langsung di luar ruangan di bawah matahari ya, karena nanti terlalu terang, namanya overexposure gitu ya. Ya ini harus disesuaikan ya. Ada pokoknya exposure-nya itu harus terjaga gitu ya, harus normal, harus standar. Kemudian hindari melakukan zoom. Nah ini yang kadang dilakukan. Jadi ketika kita lokasinya di jauh, kemudian kita mau mengambil foto produk, kita ngezoom. Nah padahal ngezoom itu malah mengurangi resolusi dan bisa membuat gambarnya menjadi pecah. Makanya solusinya adalah kita dekati. Kita dekat saja dengan objeknya, kita maju, kemudian kita crop hasilnya seperti yang kita inginkan tadi. Nah kemudian
perhatikan fokus saat melakukan pengambilan foto ya. Nah, ini fokusnya jadi jangan sampai nah, intinya di sini jangan sampai ngeblur ya. Kita fokus di produknya, diambil yang seperti apa. Karena ini kan nah kalau menggunakan smartphone ya memang sudah ada fitur autofocus ya. Apalagi kalau kita memanfaatkan AI. Cuman kadang-kadang AI ini kan kadang hanya mengenali manusia gitu kan. Jadi belum mengenali objeknya. Maka sebaiknya mungkin nanti diatur apakah ketika kita mengaktifkan AI atau autofocus itu bisa atau enggak. Kalau enggak ya gunakan manual fokus saja. Nah, kemudian gunakan dukungan properti, kemudian perhatikan space-nya. Jadi properti yang digunakan ini ya, misalnya kita produk A ini terbuat dari apa sih gitu ya. Nah, maka kita gunakan properti-properti yang mendukung. Nah, kalau bisa yang berhubungan dengan produk itu. Nah, properti ini akan semakin bercantik. Dan yang berikutnya adalah ada space kosong. Jadi kalau kita ngelihat foto yang penuh itu kan sesak gitu ya. Melihat itu enggak ini. Jadi kadang-kadang memang hasil fotografi itu sengaja gitu ya. Sengaja dibuat kosong seperti ini. Hasilnya ada lebih ini ya, komposisinya lebih menarik. Kan kita bisa mengetahui dari ini ya, bisa memilih komposisi di dalam fotografi. Nah, dan terakhir adalah kita memanfaatkan berbagai tool ya, tool untuk editing, karena ada banyak sekali tool-tool untuk editing foto. Dari ya foto yang sudah kita ambil tadi, kemudian kita editing, nah hasilnya agar lebih optimal lagi. Nah, itu tadi ya tips informasi, kemudian bahasan sedikit tentang take foto, persiapan apa yang harus dilakukan, apa saja yang harus dibutuhkan, kemudian tahapannya seperti apa. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.